Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriana Amira Husna, kelas Ekonomi Syariah A, nomor induk mahasiswa 4011800031. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Langsung saja, ada 3 konsep terkait dalam bab ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang terakhir yaitu kerangka konseptual. Ada 3 komponen studi pendahuluan. Sebelumnya, apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang berisi tentang pertanyaan dan jawaban dan memberikan gambaran topik yang disajikan. Komponen yang pertama yaitu penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset. Di dalamnya terdapat yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang informasi yang tersusun sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Yang kedua yaitu ruang lingkup dan batas riset. Ruang lingkup dan batas riset di sini yaitu penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Yang ketiga yaitu asumsi yang digunakan didasarkan atas kebenaran. Yang terakhir yaitu tujuan umum riset. Tujuan umum riset di sini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. Komponen yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya dari elaborasi di sini adalah pengerjaan secara tekun dan cermat tentang tinjauan terhadap pustakaan atau literatur yang dikaji atau riset terdahulu. Yang komponen yang ketiga yaitu gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Artinya yaitu pada bagian ini hanya sebatas umum, bukan penggambaran secara spesifik tentang hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Aktivitas meninjau atau mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan peneliti lain terkait topik yang akan diteliti. Kemudian ada 3 komponen kerangka konseptual. Yang pertama yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam peneliti. Kerangka teoritis yaitu meneliti teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Untuk komponen yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Maksudnya dalam komponen yang kedua yaitu kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberikan kemudahan pada peneliti untuk menemukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang dilaksanakan, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Untuk komponen yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Dalam menentukan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan penelitian yang terdahulu, karena kerangka teoritis ini diperoleh dari pendapat beberapa ahli yang telah diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu contoh kerangka konseptual. Contoh kerangka konseptual yaitu yang pertama judul, agama dan ekonomi. Kemudian makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya terdapat dua
Yang pertama yaitu terkait antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua yaitu peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka itu? Kajian pustaka yaitu suatu hubungan antara konsep dari masalah yang ingin diteliti. Langsung saja ada dua konsep kajian pustaka. Konsep yang pertama yaitu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Dalam mengadakan penelitian tidak terlepas dari penelitian terdahulu, karena ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini berdasarkan pada penemuan dan penyempurnaan yang turun-temurun oleh ilmuwan sebelumnya. Melalui kajian pustaka ini, peneliti akan mengetahui tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan para ahli. Komponen yang kedua yaitu menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Melalui theoretical mapping, peneliti bisa memposisikan diri dengan tepat di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, peneliti dapat melakukan gap research atau celah dalam penelitian dengan menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Maka peneliti akan mendapatkan kepastian bahwa konstruk yang terhubung dengan penelitian akan dilakukan Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi